Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Siapa yang mau pimpin doa? Kakak, silahkan kakak. Ya, berdoa dulu ya. Ya, nah sekarang ibu mau cek kehadiran dulu ya. Nah, sekarang siapa yang nggak hadir? Fadilah. Oh, Fadilah kemana Fadilah? Sakit. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Siapa lagi yang nggak hadir? Fadilah. Malik. Oh iya, Malik kemana Malik? Oh, Malik pulang kampung. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Mungkin dia kangen sama kampung halamannya. Nah, sekarang sebelum itu ibu mau bertanya dulu ke kalian ya mengenai materi kemarin yang kita bahas tentang apa. Ada yang ingat? Acungkan tangannya. Kai, gimana Kai? Iya betul, tentang tanaman teratai. Tapi emang kita kemarin cuma bahas teratai aja? Ada yang ingat lagi? Sok, lengkapi ya jawabannya Kai. Iya Sukma, gimana Sukma? Iya tentang cara hidup teratai. Nah sekarang kita juga akan membahas materi seperti itu ya, mengenai tanaman dan habitatnya ya. Nah sebelumnya ada yang tahu habitat itu apa? Iya, gimana Kai? Iya betul. Ada lagi yang mau menjawab? Iya, gimana Sitin? Pinter. Anin? Oh iya benar pinter. Gimana Sadewa? Oh iya benar. Mengenai habitat itu, ya habitat itu adalah lingkungan ya dari makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Pada pinter-pinter nih jawabannya ya, udah pada pinter ini semuanya. Nah sekarang ya ibu mau memberikan sebuah video untuk kalian, video untuk kalian mengenai tanaman dan habitatnya. Nah, kita tontonnya bareng-bareng. Tahukah kamu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Kemudian tujuan adaptasi adalah yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua adalah untuk memudahkan mencari makan, dan yang ketiga yaitu untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Untuk selanjutnya, habitat atau tempat hidup tumbuhan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Contohnya yaitu eceng gondok dan teratai. Sedangkan yang kedua yaitu higrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Contohnya adalah paku-pakuan, lumut, dan suplir. Sedangkan yang ketiga yaitu epifit atau tumbuhan yang menempel di pohon. Contohnya adalah paku-pakuan dan anggrek. Dan yang keempat yaitu xerofit atau oasis, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Contohnya adalah kaktus dan kurma. Untuk selanjutnya, berikut ciri khusus pada tanaman kaktus. Yang pertama yaitu daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batang yang tebal untuk menyimpan air. Yang ketiga, batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, tanaman ini memiliki duri untuk melindungi diri. Dan yang kelima, akarnya sangat panjang dan halus untuk memudahkan mencari air dan menyerap air. Kemudian, ciri khusus pada tanaman benalu adalah
hidup menempel di pohon lain untuk mengambil sari makanan pohon yang ditempeli, sehingga tanaman ini disebut sebagai tanaman parasit. Sedangkan yang kedua yaitu bijinya kecil dan lengket agar bisa hidup menempel di pohon lain. Dan yang ketiga yaitu tanaman ini memiliki akar hisap yang kuat agar bisa menghisap sari makanan pohon yang ditempelinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Wow, kalian memang luar biasa. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah ya, nonton videonya ya. Nah sekarang ibu mau tanya, tadi tuh ada berapa jenis habitatnya? Habitatnya itu ada berapa jenis? Iya, Sukma, ada berapa? Ada 3. Ada apa aja? Iya, ada hidrofit, higrofit, dan ya ada xerofit ya, pintar ya. Nah sekarang tadi itu tanaman xerofit itu contohnya apa sih? Ada yang bisa? Ya, Kai, silahkan Kai, gimana Kai? Iya, tanaman kaktus ya. Nah menurut kalian ya, kenapa tanaman kaktus termasuk dalam jenis habitat xerofit? So, ada yang bisa? Iya, gimana Dadang? Iya, bener, pinter. Karena ya kaktus bisa menyimpan air. Nah tapi kan nih ya, kalau misalkan kayak gitu, kenapa kaktus bisa hidup di daerah tropis juga? Kalian pernah lihat kan ya tanaman kaktus yang ada di rumah-rumah? So, siapa di sini yang punya tanaman kaktus? Iya, Sitin punya, Vika punya. Nah, sebenarnya tanaman kaktus itu memang dia itu jenis xerofit gitu ya, karena mereka bisa menyimpan air dan bertahan hidup di daerah yang gersang seperti gurun pasir ya. Tapi mereka juga masih bisa kok ditanam di dekat rumah kita ya, seperti itu. Nah sekarang nih ya, ibu mau membentuk kelompok ya, jadi 4 kelompok ya. Nah kelompoknya ini sekarang perbaris aja ya, perbaris aja. Nah yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4 ya. Nah sekarang silahkan duduknya diubah ya, jadi melingkar biar bisa berdiskusinya enak. Iya, bagus ya. Nah sekarang coba ya, ibu mau ngasih kalian tugas ya, kalian berdiskusi nanti. Tugasnya itu kalian berdiskusi nih sama teman-teman kelompok kalian mengenai apa yang ada di teks ini. Jadi tiap kelompok ini beda nih pembahasannya ya. Nanti kalian diskusikan sama teman kelompok, kalian tuliskan hasil diskusinya ke kertas yang ibu berikan ya. Nanti ibu keliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain buat ngeliat apakah semua kerja ya, semua harus ikut diskusi ya. Oke, sekarang ibu kasih ya. 1, kelompok 2 ya, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya. Nah, nanti kalian selama berdiskusi ini tidak boleh ada yang mengobrol ya. Maksudnya mengobrol hal-hal yang di luar pembelajaran. Boleh mengobrol, tapi harus berkaitan sama apa yang akan kalian diskusikan bersama kelompok ya. Oke? Iya. Dan juga ingat ya, semua harus berdiskusi ya, pintar. 1 gimana? Iya, tentang tanaman hidrofit. Iya. Nah, nanti kalian ini tulis ya. Ini perintahnya apa aja? Ya, sebutkan ciri-ciri tanamannya. Kenapa tanaman itu bisa dikatakan tanaman hidrofit? Ini kan udah contohnya ya. Udah ada contoh dari tanaman hidrofitnya. Nah, kalian kasih alasan kenapa tanaman-tanaman yang ada di situ yang udah ibu tuliskan bisa termasuk ke hidrofit. Nanti oke, pintar ya.
Ya ditulis di kertasnya ya. Ya kelompok 2 gimana? Ada yang tanyakan? Mengerti? Oke, bagus ya. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Oh, tanaman xerophyt. Iya kan tadi dibahas ya. Tanaman xerophyt itu tanaman yang hidup di daerah yang gersang ya. Contohnya kan tadi kaktus. Selain kaktus apa lagi? Nah, di sini kan kalian harus nyari contohnya ya. Contoh dari tanaman xerophytnya. Kalian tuliskan. Kalian tuliskan dan kan itu ya ada pertanyaannya ya. Menurut pendapat kalian, bagaimana jika tanaman xerophyt tersebut hidup di habitat yang lain, misalkan di hidropit. Di hidropit apakah mereka bisa bertahan atau tidak? Ya diskusikan ya. Pintar. Nah, iya kelompok 4 gimana? Udah? Nanti? Oh iya bagus ya. Udah belum diskusinya? Udah? Udah tulis semua jawabannya? Udah juga? Oke. Nah sekarang Ibu mau minta perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya ya. Nah oke. Nah sekarang Ibu mau minta kelompok 4. Iya, siapa kelompok 4 yang mau bacain? Udah Ibu tunjuk nih ya kalau nggak ada. Oke, Sehun yang bacain. Ya, Sehun. Ya, tentang tanaman xerophyt ya. Yang lainnya simak ya, jangan ada yang mau ngobrol, ngelamun ataupun ngantuk. Ini bermanfaat buat kalian, oke? Simak ya. Silakan Sehun. Iya, apakah semua setuju dengan pendapat kelompok 4? Setuju? Serius setuju? Kira-kira ada nggak yang punya pendapat berbeda gitu? Silakan acungkan tangannya. Iya. Nggak ada juga. Oke, berarti semua setuju ya sama pendapat kelompok 4 tentang tanaman xerophyt? Oke, iya. Bagus ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, bagus. Nah, sekarang Ibu mau minta kelompok 2. Iya, kelompok 2. Silahkan Dadang, gimana Dadang? Ya, bacakan yang keras ya, biar teman-temannya semua mendengar. Iya, tentang tanaman hidropit. Iya. Oke. Bagus nih ya penjelasannya ya. Jelas dan juga mudah dipahami kan ya. Pinter nih kelompok 2 nih. Nah, sekarang ada nggak kira-kira menurut kalian yang kurang tepat gitu jawabannya? Nggak ada? Oh, silakan. Kai, gimana Kai? Oke, menurut kamu tanaman hidrofit itu dirawatnya susah? Oke. Coba kelompok 2 jelaskan gimana cara merawat tanaman hidrofit. Kan tadi kata Kai itu tanaman hidrofit itu susah ya, susah dirawat. Coba kira-kira apa sih tipsnya buat merawat tumbuhan hidrofit? Iya, gimana? Kelompok 2 ada jawabannya kenapa tanaman hidrofit susah dirawatnya? Oke, kelompok 2 masih diskusi ya. Apa ada yang mau menjawab? Ya, boleh. Sukma gimana? Iya, betul ya. Jawaban Sukma betul. Tanaman hidrofit itu adalah tanaman yang hidup di daerah lembab seperti rawa-rawa. Contohnya tanaman apa? Iya, tanaman paku ya. Nah, tanaman paku itu jadi dia itu nanti menempel pada pohon yang lain. Nanti tanpa kita tanam pun dia akan menempel pada tanaman yang lain gitu. Jadi dia itu ikut hidup di tanaman yang lain seperti itu. Paham? Paham. Iya. Tepuk tangan dong untuk Sukma juga tadi ya. Udah pinter nih jawabnya. Betul ya. Kelompok 2 mau nambahin jawaban dari Sukma? Cukup? Oke. Nah, sekarang berarti yang terakhir adalah kelompok 1. Kelompok 1 silahkan. Siapa? Mau siapa? Oke, Ibu tunjuk ya kelompok 1 ya.
kelompok 1 Sunjay. Sunjay, ya Sunjay. Silakan Sunjay. Iya. Ya, pinter ya, tentang tanaman hidrofit. Coba masih inget gak? Tanaman teratai itu kan termasuk tanaman hidrofit ya? Atau bukan? Bukan? Coba nanti kalian cari tahu ya. Apakah tanaman teratai itu hidrofit, higrofit, atau xerofit? Karena kayaknya kalian masih pada muka-muka bingung ini. Nanti cari ya. Oke. Nah, coba ada nggak komentar dari kelompok lain untuk kelompok 1? Iya. Jawabannya terlalu panjang, susah dipahami gitu. Oke. Kelompok 1, apakah mau mempersingkat jawabannya? Ya, katanya susah dipahami sama teman-teman. Oke. Mau diskusi dulu? Oke, boleh diskusi dulu. Udah diskusinya? Udah, silakan jelaskan lagi, tapi dengan singkat dan jelas ya. Tadi kan katanya terlalu panjang nih penjelasannya, jadi susah dipahami nih. Jadi teman-teman yang lain tuh nggak dapat poinnya apa. Oke, yang jelas dan singkat. Silakan. Iya, bagus. Yang lain pada mengerti semua sekarang? Mengerti? Oke ya. Tanaman higrofit itu apa? Tanaman yang hidup di permukaan air. Iya, tapi daunnya ya, daun bunganya tuh di permukaan air, sedangkan akarnya di dalam air. Iya, betul. Iya, pintar. Kalau misalkan kangkung itu higrofit bukan? Ayo. Higrofit? Iya, betul, higrofit ya. Kangkung itu higrofit. Betul, pintar. Nah, sekarang kalian kan udah selesai nih ya. Sekarang pembelajarannya udah selesai. Coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Acungkan tangannya. Iya, Dadang boleh. Iya, pintar, bagus ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Iya, boleh. Silakan Sukma. Iya. Ada yang mau melengkapi lagi jawaban dari Dadang dan Sukma? Kira-kira ini kayaknya gini deh kesimpulannya hari ini. Mungkin ada yang seperti itu, silakan. Udah cukup? Ya, pinter ya. Sepertinya kalian udah paham materi hari ini mengenai tanaman dan habitatnya. Karena kayaknya semuanya udah pada pinter-pinter nih. Pinter-pinter jawab, ya, pinter untuk menuliskan jawabannya juga. Dan jawabannya itu benar semua ya, pinter ya. Nah, Ibu sekarang mau memberikan tugas ya untuk kalian. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, tugasnya itu adalah kalian cari tanaman di sekitar kalian ya, tanaman sekitar kalian yang masuk ke dalam tanaman higrofit, hidrofit, dan xerofit. Nah, ya selalu semangat ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan juga jangan lupa untuk membaca buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.